Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, buat langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmatnya dan kurnianya yang pada saat ini senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan ini dalam majlis ilmu atau majlis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita atas pertemuan ini. Kemudian kita tidak lupa-lupa mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga selawat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, tiap-tiap umat manusia pasti mendambakan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Inilah yang kita panjatkan kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena orang ingin berbahagia, ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu riwayat pernah Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Nabi mengatakan arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang memiliki 4 perkara dalam kehidupan mereka, berarti dia telah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini kata Nabi. Mari kita tengok yang 4 perkara ini. Kalau sudah ada dalam kehidupan kita, tentulah kita sangat mensyukurinya. Kalau belum ada dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk senantiasa mengadakan yang 4 perkara ini setiap saat dalam kehidupan kita. Apakah 4 perkara yang menyebabkan orang bahagia dunia akhirat, kata beliau? Yang pertama, qalban syakira. Apabila kita memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Apakah hati kita bersyukur kepada Allah? Kalau hati kita sudah bersyukur kepada Allah,
Ini rahmat yang sangat besar. Ini adalah karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya. Tetapi kalau hati kita masih belum lagi bersyukur kepada Allah Sang Pencipta, maka didiklah dia supaya dia senantiasa bersyukur kepada Tuhannya. Apakah yang harus disyukuri oleh hati kita? Ialah segala macam kenikmatan dan rahmat yang kita terima dalam hidup dan kehidupan kita. Dan termasuk rahmat kehidupan itu sendiri harus kita syukuri. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menikmati hidup ini. Apakah itu tidak akan kita syukuri? Maka pasti bagi orang-orang yang beriman, dia mensyukuri nikmat kehidupan tersebut. Apalagi kalau kita kaji kenikmatan-kenikmatan lain, rahmat-rahmat Allah yang lain yang ada di luar diri kita. Seperti harta yang Allah berikan, seperti keluarga yang Allah berikan, seperti sahabat kita yang banyak, teman saudara handai dan tolan, semuanya itu rahmat Allah yang harus kita syukuri. Maka orang yang bersyukur hatinya kepada Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, walisanan dzakira, yaitu lisan yang selalu berzikir. Ini adalah merupakan penyebab kita mendapatkan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Lisan yang berzikir. Berzikir artinya menyebut nama Allah. Lisan yang berzikir ialah lisan yang senantiasa menyebut nama Allah dengan berzikir itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, orang-orang yang beriman diajarkan memang lisannya harus menyebut nama Allah. Mulai bekerja, bismillah. Selesai bekerja, alhamdulillah. Dan kita senantiasa berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan kita membacakan zikir tahlil, la ilaha illallah. Ini zikir yang kita ucapkan menandakan kita orang yang taat kepada Allah, lisan senantiasa menyebut nama Allah. Dan ini pula kata Nabi yang menyebabkan orang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, wa badanan alal bala'i sabira. Yang menyebabkan kita bahagia dunia dan akhirat adalah apabila kita punya badan yang sabar dikala mendapatkan musibah. Hidup ini kadang-kadang mendaki dan kadang-kadang menurun. Kadang-kadang mendatar. Ada enaknya dan kadang-kadang ada tidak enaknya. Ada rahmat yang kita terima dan nikmat yang kita terima, tetapi kadang-kadang ada bala dan bencana juga. Di waktu kita mendapatkan musibah, maka hendaklah kita lari kepada kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka orang yang mendapatkan musibah lalu diterimanya dengan penuh kesabaran, ini adalah alamat orang itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu kata Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, Rasulullah menyatakan pangkal kebahagiaan itu adalah wa zawjatan la tabghihi hauban fi nafsiha wa mali. Yaitu adanya istri yang dapat menjaga kehormatan dirinya dan dapat pula menjaga harta suaminya. Seorang istri
belahan badan bagi seorang suami. Di waktu suami pergi keluar, istrinya lah yang menggantikan dirinya untuk tinggal di rumah, menjaga harta, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya. Maka orang yang mendapatkan istri yang salihah, istri yang salihah itu adalah diantaranya punya sifat, dia pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga harta benda suaminya. Andaikan ini didapatkan oleh kita dan kita memiliki istri seperti itu, maka ini adalah alamat kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adakanlah hal ini dalam kehidupan kita. Jadikanlah hati yang bersyukur, jadikanlah lisan yang berzikir, jadikanlah badan yang sabar, dan ciptakanlah istri yang salihah, yang pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga harta benda suaminya. Andaikan seorang istri masih awam, maka suami wajib untuk memberikan pendidikan kepadanya, terutama pendidikan agama. Andaikan suami pun tidak mampu untuk memberikan pendidikan agama, maka dia harus mencarikan orang lain yang mampu memberikan pendidikan tersebut. Inilah tugas kita dalam kehidupan kita. Kalau kita mendambakan hidup bahagia dunia dan akhirat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkannya dan semoga Allah meridhai hidup dan kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.